Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian kataku, ketahuilah sesungguhnya ketika itu aku tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apa yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Kataku, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb. La ruqyata illa min ainin au hummah. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah melakukan hal yang baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang Nabi bersamanya beberapa orang. Aku juga melihat seorang Nabi bersama 1 dan 2 orang. Serta seorang Nabi dengan tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah besar pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW.
Ada lagi yang berkata mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah, maksudnya yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang tidak meminta ruqyah atau dijampi, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tatoyur, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Tatoyur di sini maksudnya adalah beranggapan sial dengan adanya burung dan lain sebagainya. Lalu berdirilah Ukasya bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasya. Begitulah penulis menuturkan tanpa penisbatan, yaitu kepada seorang perawi hadis. Al-Bukhari telah meriwayatkan ini secara ringkas dan panjang. Begitu pula Muslim dan juga At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari Husain bin Abdurrahman, dia adalah As-Sulami. Abu Hujail Al-Kufi, seorang yang thiqah, wafat tahun 136 Hijriah dalam usia 93 tahun. Sa'ad bin Jubair adalah imam ahli fikih, tergolong sahabat besar Ibnu Abbas. Periwayatan hadisnya dari Aisyah dan Abu Musa dianggap mursal. Ia adalah seorang budak berasal dari Kufah yang dimerdekakan Bani Asad. Ia dibunuh di depan Al-Hazaz pada tahun 95 Hijriah dalam usia yang belum mencapai 50 tahun. Kemudian inqadda, yaitu yang jatuh. Al-bariha, yaitu malam paling dekat yang telah lewat. Abu Al-Abbas Sa'lab berkata, dikatakan sebelum matahari lengser, ra'aitul lailah, yaitu aku telah melihat semalam, dan setelah lengser ra'aitul bariha, aku melihat semalam. Begitu pula orang lain berpendapat serupa, kata itu diambil dari bariha, jika telah lengser. Amma inni lam akun fis shalah, sesungguhnya ketika itu aku tidak dalam keadaan sholat. Dikatakan dalam kitab Al-Muqni Al-Labib, kata amma dengan fathah
dan tanpa tasydid ada dua macam. Salah satunya menjadi huruf pembuka dengan kedudukan Allah, yaitu ketahuilah. Jika setelah amma terdapat anna, maka hamzahnya dikasrohkan. Kedua mempunyai arti haqqa, yaitu sungguh, atau ahaqqa, apakah benar. Ulama lainnya berkata itu adalah dua kalimat, hamzah sebagai kalimat tanya dan ma sebagai isim yang mempunyai arti sesuatu. Maksudnya apakah sesuatu itu benar? Jadi maknanya benarkah? Inilah pendapat yang tepat. Ma di sini dibaca nasab karena dia jorob dan ini membuat anna dibaca fathah. Setelahnya yang lebih sesuai di sini adalah yang pertama. Sedangkan yang berbicara adalah Husain. Ia khawatir jika orang-orang yang hadir mengira kalau ia melihatnya dalam keadaan sholat, maka ia tidak mau memberi kesan bahwa dirinya saat itu sedang beribadah. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang dahulu dan upaya keras mereka untuk berbuat ikhlas, yaitu jauh dari riya dan berhias dengan sesuatu yang bukan perilaku mereka. Jadi ketika Husain melihat bintang yang jatuh tersebut, dia menerangkan bahwasannya pada saat itu dia tidak sedang dalam keadaan sholat malam atau qiyamul lail. Tujuannya adalah agar dia orang-orang yang mendengarnya tidak berprasangka bahwasannya dia sedang sholat, dan bertujuan agar dia tidak disanjung dengan apa yang tidak dia kerjakan. Wallahu ta'ala alam. Walakinni ludi'tu, tetapi aku terkena sengatan kalajengking. Ahli bahasa berkata, dikatakan ladaghul aqrabu wa jawattus sumum. Kalajengking dan binatang berbisa menyengatnya. Jika mengenainya dengan racunnya dan binatang itu menyengat dengan sengatnya. Qultu irtaqaitu, jawabku aku meminta ruqyah. Dalam lafaz Muslim berbunyi istarqaitu, aku meminta supaya diruqyah. Maksudnya aku meminta dari seseorang supaya ia meruqyahku. Pama hamalaka ala zalik, apa yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu, yaitu meminta diruqyah. Ini menunjukkan adanya permintaan dalil atas kebenaran mazhab atau cara atau pendapat yang dipilihnya itu, yaitu dengan meminta ruqyah. Hadisun hadasanahul Sya'bi, sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Namanya adalah Amir bin Syurahil Al-Hamadani yang dilahirkan pada masa kekhilafahan Umar. Ia termasuk para tabi'in yang thiqah dan ahli fikih mereka. Ia wafat pada tahun 103 Hijriah. Ia meriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud, sementara ia tidak mendengar dari mereka. Dan dari Abu Hurairah, Aisyah, Jarir, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Asy-Sya'bi berkata, ia tidak menulis hitam di atas putih, maksudnya ia hanya berpegang kepada hafalan.
An Buraidah binil Husayb dari Buraidah bin Husayb dengan huruf awal berdommah dan fathah pada huruf kedua adalah tasgir. Dari Buraidah bin Husayb bin Al-Haris Al-Aslami, seorang sahabat terkenal, beliau wafat tahun 663 Hijriah. Demikian dituturkan oleh Ibnu Sa'ad. La ru'yata ila min ainin au hummah. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain dan terkena sengatan. Ahmad dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Buraidah secara marfu' dan Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan dari Imran bin Husain secara marfu'. Al-Haythami berkata, para perawi Ahmad adalah siqah atau terpercaya. Ain adalah semacam magnetisme atau pengaruh seseorang terhadap orang lain, seperti dengan sorotan mata dan sebagainya. Sedangkan humma atau sengatan adalah racun kalajengking atau sejenisnya, yaitu hewan-hewan berbisa. Al-Khattabi berkata bahwa arti hadis ini adalah tidak ada ruqyah atau jampi-jampi yang lebih menyembuhkan dan lebih utama daripada ruqyah karena ain dan sengatan. Nabi SAW telah meruqyah dan telah diruqyah. Jadi ruqyah atau jampi-jampi dalam Islam itu adalah untuk dua hal, untuk mengobati dua hal, yaitu untuk mengobati penyakit ain, yaitu karena pandangan mata iri, dan juga dan untuk mengobati sengatan hewan berbisa. Qad ahsana manintaha ila masami'a. Sungguh telah melakukan hal yang baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Maksudnya orang yang mengambil ilmu yang sampai kepadanya dan mengamalkannya, maka ia telah melakukan hal yang baik. Lain halnya dengan orang yang berbuat tanpa ilmu atau tidak mengamalkan apa yang ia ketahui, maka ia adalah orang yang berbuat keburukan dan pendosa. Ini menunjukkan keutamaan pengetahuan para salaf dan kebaikan tata krama mereka. Dalam Qurratu Al-Uyun disebutkan, hadis ini menunjukkan kebaikan tata krama bersama ilmu dan ahlinya, dan bahwa orang yang melakukan sesuatu, ia ditanya tentang sumber atau dasar rujukannya, apakah ia mencontoh atau tidak. Barang siapa tidak memiliki dalil syar'i, maka ia tidak punya alasan dengan apa yang ia kerjakan. Jadi para sahabat dan para tabi'in, mereka itu selalu dalam setiap perbuatannya, baik dalam hal ibadah maupun yang lainnya, mereka selalu berbuat di atas dalil, yaitu ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mendapat julukan dengan sebaik-baik umat. Wallahu ta'ala a'lam. Walakin hadatsana Ibnu Abbas, tetapi Ibnu Abbas menuturkan hadis kepada kami. Ibnu Abbas di sini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakannya dengan sabdanya, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, anugerahkanlah dia, yaitu kepada Ibnu Abbas, pemahaman tentang agama, dan ajarkanlah kepadanya at-ta'wil atau tafsir. Hadis riwayat Imam Bukhari.
dalam banyak tempat dalam sahihnya. Maka jadilah dia seperti apa yang didoakan Nabi. Dia wafat di Thaif tahun 68 Hijriah. Syekh atau penulis berkata, hadis ini menunjukkan kedalaman ilmu para salaf. Sebagai bukti adalah kata-kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana maning taha illa masami walakin kaza wa kaza. Sungguh telah melakukan hal yang baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Akan tetapi begini dan begitu. Dengan demikian diketahui bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Uridat alayyal umam. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Dalam riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari riwayat Abassar bin Al-Qasim dari Al-Husain bin Abdurrahman, itu semua terjadi pada malam Isra, yaitu peristiwa Nabi Muhammad SAW dipertunjukkan kepada umat-umat, yaitu pada saat beliau Isra Mi'raj. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, jika hadis ini tergolong mahfuz, bukan syadz, maka hal itu menguatkan orang yang berpendapat bahwa Isra terjadi berulang kali dan bahwa itu terjadi di Madinah juga. Aku berkata, itu perlu diteliti ulang. Dalam Qurratu Al-Uyun disebutkan, Allah yang maha mengetahui kapan dipertunjukkan, dan penampakannya adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan perumpamaan-perumpamaannya kepadanya jika para nabi datang bersama pengikut-pengikutnya. Barang siapa selamat dengan beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, yaitu agamanya yang disyariatkan kepada mereka dengan menyembahnya saja, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan sesembahan selainnya, dan mengambil apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh, yang artinya yaitu Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Quran surah Nuh surat ke-71 ayat 2-3. Menyembah, mengesahkan dan menaatinya adalah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya serta menaati rasulnya. Inilah agama. Hendaklah tidak disembah kecuali Allah, dan hendaklah tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan olehnya, baik mengerjakan atau meninggalkan. Dan hendaklah mendahulukan ketaatan kepada rasulnya atas apa yang disenangi dan diinginkannya. Fara'aitun nabiyyas wa ma'ahu rahtu. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Dalam Sahih Muslim, ar-rahtu yaitu beberapa orang dengan bentuk tasghir atau ruhaid saja, yaitu perkumpulan yang tidak sampai berjumlah 10 orang. Ini adalah perkataan An-Nawawi. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi bersama 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dengan tidak seorang pun bersamanya. Ini untuk membantah orang yang berdalil dengan banyaknya orang.
Dalam kitab Qurratu al-Uyun disebutkan, maksudnya diutus kepada kaumnya dan tidak seorang pun mengikutinya. Jadi ada nabi yang memiliki hanya satu atau dua orang umat saja. Bahkan ada nabi yang tidak ada memiliki umat atau pengikut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus, yaitu beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat terdahulu. Dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Quran Surat Al-Hijr Surat ke-15 ayat ke-10 dan 11. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 116. Allah Ta'ala berfirman dan yang artinya, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-A'raf Surat ke-7 ayat 102. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah Ar-Rum Surat ke-30 ayat 42. Ayat-ayat seperti ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang selamat walaupun mereka sangat sedikit akan terlihat dari kejauhan karena mereka adalah orang-orang yang banyak bagiannya di sisi Allah. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Maksudnya kebenaran itu tidak dinilai dari banyaknya orang. Ya, jadi kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya orang yang mengikutinya. Telah banyak orang dari mereka yang tertipu hingga orang yang berilmu. Mereka meyakini agama mereka sebagai sesuatu yang diyakini oleh orang-orang bodoh dan sesat, serta tidak memperhatikan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul-Nya. Kemudian rufi ali sawadun azim, tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang terlihat dari jauh. Fazanantu annahum ummati, aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Karena manusia yang terlihat dari ufuk tidak terlihat kecuali hanya gambaran. Dalam Sahih Muslim disebutkan, walakin ungzur illal ufuk, akan tetapi aku melihat ke ufuk. Dan penulis tidak menyebutkannya. Barangkali kalimat itu hilang pada kitab sumber yang darinya hadis itu dinukil. Wallahu a'lam. Faqil ali haja Musa wa qaumuhu, tetapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa bersama kaumnya. Maksudnya Musa bin Imran Kalimur Rahman dan kaumnya adalah pengikut-pengikutnya yang memeluk agamanya dari Bani Israel. Dalam Qurratu al-Uyun disebutkan, ini menunjukkan keutamaan pengikut-pengikut Musa dari Bani Israel
yang beriman kepada rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan dan lain-lainnya. Bani Israel sebelum adanya perpecahan, jumlah mereka sangat banyak dan di antara mereka banyak yang diangkat menjadi nabi. Kemudian setelah itu terjadilah apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengikuti Nabi Musa sangat banyak. Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 16. Maksudnya pada zamannya, sebab pada zamannya dan zaman sebelumnya jumlah orang-orang yang kafir kepada Allah sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Seperti pasukan Jalut dan Bukhtansur dan lain-lainnya. Maka Allah memuliakan Bani Israel karena keimanan mereka, lalu jadilah mereka kaum yang paling mulia pada zaman itu. Ya, jadi yang menyebabkan atau menjadi asbab kemuliaan suatu kaum itu adalah karena keimanan mereka kepada Allah, karena tauhid mereka kepada Allah. Jadi barang siapa yang bagus keimanannya atau bagus tauhidnya kepada Allah, benar, maka Allah SWT akan memuliakannya. Pada zaman mereka terjadi apa yang disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah dan lainnya yang berupa kedurhakaan mereka terhadap nabi-nabi mereka dan perselisihan dalam agama mereka. Allah Ta'ala telah menyebutkannya secara berdalil atas orang-orang Yahudi yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hayatilah apa yang disebutkan Allah Ta'ala tentang keadaan mereka setelah terjadi perselisihan. Jadi ketika umat Nabi Musa berada dalam keimanan mereka, maka mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Tetapi ketika mereka saling berselisih dan membantah nabi-nabi mereka, maka pada saat itulah Allah hinakan mereka.